Selamat datang kepada para peserta didik untuk mata kuliah Cost Accounting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Cost Accounting ya, yang ada dalam perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu kan nggak mungkin dia tuh tidak membuat suatu barang gitu, apalagi kalau perusahaan manufaktur. Nah, di perusahaan manufaktur ini kan dia pasti setelah membuat barang, pasti harus tahu cost-nya juga bagaimana gitu. Biayanya yang dikeluarkan untuk membuat barang itu berapa saja. Nah, oleh karena itu penting sekali cost accounting ini sebagai dasar dari akuntansi manajemen dalam menentukan biaya yang ada di dalam perusahaan. Setelah kita menentukan biaya, baru kita bisa menentukan price atau harga. Jadi jangan kebalik ya, jangan harga dulu baru setelah itu biayanya baru dihitung. Takutnya nanti malah biayanya lebih dari harga, itu akan sangat berbahaya. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai manajemen, controller, and cost accounting. Lalu ada cost concept and the cost accounting information system. Ada lagi mengenai job order costing. Jadi kalau job order itu lebih kepada kalau misalnya ada pelanggan yang ingin memesannya khusus gitu ya. Mungkin kalau kita bisa sebut orang awam adalah custom seperti itu. Lalu ada juga proses costing, average method, and FIFO method. Nah, di proses costing ini biasanya adalah untuk barang-barang yang memang sudah biasa diproduksi oleh perusahaan. Berbeda dengan job order costing tadi yang misalnya custom, seperti itu. Lalu ada lagi the cost of quality and accounting for production losses. Jadi kan kadang suka ada scrap ya, suka ada waste, suka ada barang-barang yang tidak bisa diproduksi kembali. Seperti itu. Nah, itu kan masuknya ke dalam losses, rugi perusahaan. Nah, ini kita akan juga mempelajari mengenai production losses-nya ini juga di dalam cost accounting. Lalu ada juga costing by product and joint products, ada materials, controlling, costing, and planning. Lalu ada juga mengenai labor-nya juga, controlling and accounting for cost. Karena kan di dalam susunan nanti nih, susunan biaya dari si produk perusahaan itu kan bukan hanya mengenai biaya barangnya aja, maksudnya si raw material yang kita beli, tapi ada juga mengenai buruhnya gitu kan, karena buruh kan juga membantu dalam proses produksi. Lalu ada juga factory overhead, plan, actual, and applied. Lalu ada juga yang factory overhead departmentalization, jadi berbeda gitu ya. Kenapa factory overhead itu harus dipisah dua seperti itu? Karena perhitungan biaya yang berbeda dan ini merupakan metode yang paling susah, jujur saja, karena di factory overhead tersebut kita akan men-trace semua biaya yang tidak ketahuan, nggak jelas gitu. Jadi karena saking nggak jelasnya mau nggak mau kita harus bikin penelusurannya itu tersendiri, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru yang terakhir adalah standar costing. Nah, jadi kalau nanti belajar standar costing, kita akan tahu berapa sih standar yang akan dipakai oleh perusahaan, lalu bagaimana juga perhitungan biayanya kalau misalnya ada yang melebihi standar atau kurang dari standar, seperti itu. Nah, untuk para peserta didik, diharapkan kalian semua dapat mengidentifikasi apa sih role dari akuntansi biaya di dalam manajemen. Kadang kan kita berpikir ya, namanya juga orang accounting paling cuma bikin laporan keuangan, oh tidak. Sebelum bikin laporan keuangan, itu yang pasti kita harus membuat dulu yang namanya susunan biayanya itu sendiri kalau itu perusahaan manufaktur. Jadi yang namanya cost of goods sold nggak akan bisa dibikin kalau kita nggak tahu biayanya seperti apa gitu ya. Pembelian bahan bakunya juga berapa harganya, itu juga nggak akan bisa kelihatan nanti berapa sih nominalnya. Lalu kalian juga diminta untuk dapat mendeskripsikan konsep dari biaya dan objektifnya. Jadi kalau biaya itu kan bukan hanya satu biaya aja gitu. Oh, namanya biaya itu kan berarti cuma beli bahan baku. Oh enggak. Biaya itu kan ada banyak. Misalnya untuk biaya buruh gitu ya. Maksudnya berarti kita menggaji, memberikan upah kepada buruh gitu ya. Nah, terus ada juga kan untuk biaya listrik. Nah, itu juga akan dibahas gitu ya. Lalu kita akan juga menghitung cost accumulation. Yang keempat adalah menyiapkan biaya untuk production report. Jadi kalau misalnya di production report itu kan kita kuantitinya seberapa gitu ya. Terus nanti kita pakai biayanya apa, bahan bakunya apa saja yang digunakan, labornya berapa jam yang digunakan, factory overhead-nya berapa banyak yang digunakan gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Lalu ada mempersiapkan planning and control of cost gitu. Jadi kalau cost-nya sudah di planning udah pasti harus dikendalikan. Sama enggak nih seperti yang di planning atau jangan lebih. Kalau lebih berarti kan bahaya tuh. Kelebihan cost-nya berarti rugi perusahaannya. Yang terakhir adalah mengevaluasi standar costing. Gitu ya. Jadi kalau misalnya standar costingnya sudah dibikin ya perusahaan, oh standarnya segini, nanti kita akan lihat kalau misalnya standarnya terlalu tinggi gitu ya, atau terlalu rendah kan juga bahaya.
Nanti kalau nggak sesuai dengan aktual atau aktual tidak sesuai dengan standar, nanti juga akan ada suatu keputusan tersendiri yang harus yang dibuat oleh perusahaan. Nah, itu dulu yang memang akan dipelajari di dalam mata kuliah ini, dan mohon para peserta didik mempunyai buku dari Carter, Cost Accounting and Asia Edition nomor 1 di tahun 2015. Kalau bisa ya sudah ada bukunya untuk lebih mengetahui dan lebih memahami mengenai cost accounting ini. Oke, sekian dari saya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.